Hai, selamat malam semuanya teman-teman Inter Indobis. Apa kabarnya? Semoga masih tetap semangat dan jangan lupa selalu sehat ya pastinya. Oke, nggak bosen-bosennya nih ya Inter Indobis memberikan acara yang selalu luar biasa. Oke, ketemu lagi dengan Simbok Ika Pramesti. Malam ini kita ada di acara Orbis ya, obrolan bisnis inter Indobis ya. Kali ini ada di edisi Meet the Real People. Siapa sih yang akan ketemu bareng kita malam ini? Pastinya dia spesial banget. Karena apa ya? Karena ini masih udah cilik, tapi dia terkenal dan udah melanglang buana bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia loh kancahnya. Udah ketemu juga sama Pak Jokowi, sudah dapat kesempatan wawancara juga untuk si cilik ini nih ya, cilik-cilik cabai rawit itu sudah pernah juga diwawancara oleh perusahaan pembuat boneka yang terkenal banget. Apa kamu masih tahu kan? Barbie. Kesukaan Simbok juga tuh ya. Nah, malam ini kita mau ngobrol bareng siapa sih? Kita mau ngobrol bareng desainer cilik dari Indonesia yang pastinya bertalenta sekali ya. Jadi sukses itu sebenarnya tidak memandang usia, tapi sukses itu lebih kepada mengenal yang dia gigih berusaha. Karena apa? Nggak selalu loh sukses itu bisa dicapai oleh orang dewasa saja. Tapi nyatanya Akeila ya, yang sekarang di usianya yang baru 9 tahun. Loh 9 tahun loh ya. Itu berarti sama juga hampir seperti kelas 4 SD ya mungkin. Nah, itu sudah bisa dikenal sebagai desainer cilik. Nah, nanti hari ini kita akan ulik ya kisahnya ya, kenapa sih pada akhirnya bisa disebut sebagai label desainer cilik dan bagaimana pengalamannya bertemu dengan Pak Jokowi, bagaimana juga pengalamannya selama dia diwawancara oleh perusahaan besar Barbie. Simbok aja mau ya sama ini cuman ketemu sama boneka-bonekanya ya kan gitu. Oke, sebelum kita mengundang Akeila di sini, terima kasih ya untuk Inter Indobis yang selalu memberikan acara yang luar biasa buat teman-teman semua, yang selalu memberikan insight yang positif untuk kita terus semangat, untuk kita terus gigih berusaha walaupun di era pandemi seperti ini ya. Jangan patah semangat, sabar. Walaupun ini kalau dibilang aduh ini udah di pusat-pusat kejenuhan, di pusat-pusat titik lemah karena kita udah 8 bulan pandemi. Oke, I know semua pasti kita berdampak ya. Tapi kembali lagi, kita sudah melewati masa 3 bulan pertama, kita sudah melewati masa 6 bulan pertama. Artinya kita sudah melewati 2 kuartal nih ya kalau di bisnis ya, karena biasanya per 3 bulan. Nah, untuk jangka pendek ini kita sudah melewati 2 kuartal. Ini sudah masuk bulan ke-8, hampir ke bulan ke-9, hampir ke kuartal ketiga. Pastinya akan juga bisa dilewati dengan mudah. Sabar ya, kita semua berdoa semoga nanti di 2021 semuanya akan lebih baik. Persiapkan langkah kalian yang tinggal 3 bulan lagi nih kita menuju ke 2021. Yang kemarin targetnya di 2020. Boleh langsung ya masukin pertanyaan di chat box ya, langsung aja nanti nanya, nanti akan dijawab langsung sama Akeila. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Hai, selamat malam sayang. Selamat malam. Aduh, ya ampun kecil-kecil cabai rawit bener ya ini. Aku manggilnya apa ya, tante ketuaan kayaknya ya. Manggilnya kakak aja gimana? Oke, ya. Oke, Akeila apa kabar? Baik, baik. Baik, sehat ya? Sehat. Dulu tante aja deh, aku nanti panggil kakak ya. Kita ngaku sama umurnya, nanti dimarahin sama mamanya Akeila. Karena sebenarnya Simbok itu temennya mamanya. Ya, tante tuh ketemu Akeila dulu waktu masih aduh imut-imut banget. Rambutnya belum sepanjang ini. Sekarang udah panjang banget rambutnya ya. Iya. Iya, Akeila lagi sibuk apa aja ini? Lagi nggak sibuk apa-apa sih. Rumah aja. Pandemi apa aja nih yang dilakukan di rumah? Gambar. Paling gambar. Mm-mm. Ya,
ngaji, Gambar. Oke. belajar, ngaji. Akela sekarang umur berapa? 9 tahun ya berarti ya? 10. Oh, udah 10 tahun. Oke. Oke, kita kilas balik dulu ya ke perjalanan Akela dulu. Sebenarnya Akela sendiri dulu tante sempat dengar nama Akela karena kita ada di satu ini ya, ada di satu kursus desain ya. Nggak tahu deh dulu Akela yang di Jakarta, tante yang di Semarang kayaknya ikutnya ya salah satu kursus desain itu. Nah, sebenarnya sejak kapan sih Akela tuh tertarik sama desain? Kok sukanya gambar, desain, gambar baju gitu sejak kapan sayang? Jadi ceritanya, sebenarnya dari dulu kecil kan aku emang udah suka gambar biasa, tahu kan kayak gambar anak kecil lah. Pas umur 2 tahun, ini gambar emang kan udah hobi. Nah, pas umur 2 tahun, kemudian ibu kan ini apa sih juga desainer, aku sih juga gambar lah, gambar-gambar, desain-desain. Nah, aku ikutin aja sih, ikutin. Ini pas ibu tahu aku bisa gambar, di umur 7 tahun dikasih loh Mhm. bisa. Oke, jadi yang ngajarin pertama mamah Iya, berarti ya? aku sih sendiri. Oh sendiri ya, karena mamah juga terjun di dunia fashion juga kan ya? Jadi dari awal dari kecil memang udah suka gambar ya. Dari umur berapa sayang dulu? Dari sekali, dari kapan? Dari Dari umur 5 tahun lah. Tahun. dari umur 4 tahun. Oke. Terus selama ini belajarnya selain di otodidak, mungkin kalau otodidak kan karena memang sudah ada bakat di situ ya, Akela udah ada kesenangan di situ, udah ada hobi di situ. Tapi sempat belajar untuk desain juga nggak secara serius? Maksudnya secara serius tuh secara kursus atau sekolah gitu? Ada sih gurunya dua, satunya Fu, keduanya Sasa. Sasa. Sampai sekarang masih? Masih. Oh masih juga sekolah di sana ya? Iya. Oke, lalu kenapa Kayla tadi, soalnya Tante agak kurang kedengeran ya, kenapa pada akhirnya tertarik dan suka sama fashion design? Tertarik, hobi sih, hobi. Memang hobi emang suka sih. Udah biasa gitu gambar gini. Udah, Karena biasanya kalau anak-anak kecil kan, kalau anak-anak nih yang seumuran Kayla pasti gambarnya kan kita tahu ya, ada gambar gunung, gambar rumah, gambar ini. Sedangkan yang Tante lihat selama ini tuh gambar Kayla luar biasa luar biasa. Tante aja nggak bisa tuh gambar sampai kayak gitu. Ngaku. Jadi karena gambar profil orang itu kan paling susah ya. Tapi Akela kan bisa 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 sampai gambar profil orang dengan detail gitu kan. iya. Itu sebenarnya ada dorongan mamah juga nggak selama ini? Enggak sih, aku sendiri emang mau sih, aku emang mau jadi desainer. Udah, Mm-mm. aku bikinin aku desainer. Terus pertama kali dulu ngomong sama mama gimana? Ngomong sama keluarga gimana? Pada akhirnya semuanya menjadi support gitu. Nah, aku jadinya ibu kasih dua, sebelum aku pengen serius banget di sini, aku mau, kan aku kan homeschooling. Nah, ibu, Mm-mm. aku pakai bahasa Inggris ya. Oke, oke. Lalu selama ini untuk desainnya lebih ke arah mana, Akela? Misalnya apa aja sih, bisa gambar, bisa
teknik, bisa foto, bisa apa aja sih. Tapi untuk fashion kids ya, untuk anak-anak juga ya. Anak-anak, dewasa. Oh, anak-anak dan dewasa juga. Oke. Terus kalau selama ini nih kita bilang berarti kan Akela udah sering fashion show ya pastinya ya. Udah berapa kali sayang? Ingat nggak fashion show-nya? Nggak inget sih. Oh, udah banyak ya. Atau diinget yang paling seru ada di mana? Yang paling seru di Bandung, di Bandung. Baik, 2018 aku kasih di Bandung tuh yang paling seru lah, belajar banyak. Hmm. Mhm. Ya, oke. Kalau karya-karya selama ini sistemnya gimana? Di open PO atau memang ada yang ready to wear gitu? Oh, desain itu kan udah Desain ya? Di open PO ya? Per desain ya? desain. Aku kan biasanya kalau bikin baju nggak terlalu ready gitu kan. Mhm. Nah, bajunya emang buat baju show gitu. Bajunya emang ada. Oh. Aku nggak sering bikin ready to wear, tapi Mhm. mau gitu. Orang tidak bisa pakai gitu. Oke, oke. Mhm, mhm. Oke. Akela, Mama ada di deket situ? Ada. Boleh kita ngobrol bareng ya sama Mama juga ya. Halo, Oke, jadi Simbo. setelah ini kita, nah ini dia, hello, mamahnya yang Halo, luar Simbo, apa biasa karena kabar? baik. Mbak Simbonya Ina tambah apa cantik. kabar? Makin hari tuh tambah cantik. Wah, aduh, Serius. ya Allah, terima kasih. Gimana? Mbak Ina, gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Kak. Sehat ya, di sana aman-aman ya. Alhamdulillah masih aman terkendali. Wah, itu dia. Tadi udah ngobrol sama Akailanya, tapi pasti semua nih pada penasaran Mbak Ina. Sebenarnya di balik Akailanya ada siapa sih gitu kan? Pasti kan ada support terbesarnya nih yang sampai akhirnya bisa bikin Akaila sampai wow ini gitu loh. Kayaknya pada lebih pada penasaran sama ini kalau kalau kita ibu-ibu ngomong nih ya Mbak Ina. Ini dulu waktu hamil ngidamnya apa ya? Jadi gini, kalau ngidamnya apa, aku dulu emang aneh sih. Waktu ngidam makanan ya aku ngidamnya nasi berkat. Jadi pengennya tuh apa Loh, ya? nasi berkat. Iya, beneran serius. Jadi Ngidam kebetulan nasi berkat anaknya jadi desainer ya. Jadi tuh pengennya tuh karena kebetulan ibu mertua itu kan suka masak catering untuk berkat ya. Jadi ada orang hajatan Hmm. atau apa gitu ya. Terus saya selalu nitip tuh nasi berkatnya gitu. Tapi mau Oh ya, jadi kalau saya pelihara yang hajatan selalu nitip ya. iya, jadi suka tapi ya gitu maunya tuh yang memang udah kayak udah didoain gitu ya gitu. Maunya gitu gitu ya bukan bukan ngedadak dimasak gitu Oh, baru dimakan gitu. oh ya ya. Karena Beda ya rasanya kan asumsinya beda ya tetap ya. nasi berkat itu udah didoakan gitu ya, Iya, penuh dengan doa ya. begitu. Aku juga ikut nanti ah. Aku juga Boleh, ikut boleh, nyari boleh. nasi berkat yang udah didoain biar terkenal kayak Akela. Iya. Nah, Mam, sebenarnya mulai dari umur berapa sih Mama menyadari Akela ini ada apa ya Gitu ya. bakat tersendiri? Mungkin apa ya? Aku ngerasa bersyukur menjadi salah satu ibu yang di awal sekali menemukan bakat anak gitu. Jadi aku lihat pas Akela itu 2 tahun udah coret-coret gitu ya. Akela itu udah coret-coret, udah megang spidol, udah megang tembok gitu. Itu saya bersyukur gitu lihat Akela nih kok motoriknya tuh udah bagus gitu ya. Terus umur 5 tahun dia sudah bisa membuat desain kroki ya, sudah bisa membuat kroki gitu. Jadi
dari situ tuh baru saya cari-cari sekolah desain karena kan nggak ada sekolah desain untuk anak-anak kan nggak ada. Nah waktu itu Iya, saya daftar benar. di Timisachi, Mbak Sasa, Mm-mm. gitu kan itu online kan. Kita satu alumni di situ ya. Ya, oke. Satu alumni Iya, di sekolah waktu desain Mbak, itu. Mbak Sasa masih di Australia kan? Mbak Sasa masih Iya, di betul, dari Australia. Jadi kita belajarnya online gitu. Ada gurunya juga Mbak Om Pupu, tapi kebetulan sudah almarhum Om Pupunya. Kemudian Iya, kita betul. Mbak Sasa sekarang stay di Bali kan, jadi kita masih bisa belajar, masih bisa ini gitu. Ya, ya. Jadi bukan dari mamah yang kan kebanyakan nih sekarang nih ya, apalagi di dunia industri kreatif ya, udah tahu banget industri kreatif yang lagi naik daun ini, pasti kan orang tuanya tuh kadang-kadang yang ngojok-ngojokin anaknya, ayo sana gitu ya. Kalau ini enggak ya malahan ya. Akela nggak pernah mau, kalau dia jojokin dia malah kayaknya ini gitu. Makanya saya bebaskan untuk desain Akela terserah gitu. Untuk pilihan sebenarnya juga saya waktu pada saat Akela memutuskan homeschooling, saya malah kepengennya sekolah normal, sekolah biasa lah gitu, reguler. Cuman ya Akela tetap kekeh maunya homeschooling, terus akhirnya adiknya bilang ya udahlah kita bebaskan Akela, tapi harus konsisten, harus komitmen dengan apa pilihannya gitu. Ya, betul banget. Jadi di zaman yang maksudnya sebenarnya kita sebagai orang tua kadang-kadang suka ego ya. Aduh, nanti anaknya jadi dokter lah, anaknya jadi ini gitu. Sementara kita nggak ngerti sebenarnya kepengen anak apa. Sudah kayak gitu ya. Nah, dari belajar itu tuh, terus pada akhirnya kan dapat kesempatan untuk fashion show tuh, Mam. Iya, nah itu dia. Karena ya pasti Akela kan nggak akan mengerti kan, dia kan hanya berkarya gitu kan. Hanya berkarya aja waktu itu di usia 7 tahun dia bilang aku mau fashion show gitu, aku mau baju-baju ini mau aku buat, ini mau aku buat. Lalu lah dari situ aku cari-cari channel, kebetulan waktu itu ada temen nawarin gini, enggak itu ada acara Festival Indonesia Moskow gitu. Itu tahun 2017, aku ingat banget 2017. Terus kita lewat kurasinya, waktu itu awal 2017 kita ikut kurasinya segala macam. Lalu alhamdulillah lolos, Akela lolos. Kemudian ikut fashion show perdana di Moskow, di Festival Indonesia Moskow. Gitu. Kemudian Perdananya malah langsung di luar ya? Iya, 2000 pernah sekali sih, baru sekali di Indonesia, kemudian kita ke Moskow. Banyak sih ya kalau di Indonesia sendiri waktu akhirnya termasuk produktif dalam arti kata event-event juga. Akela di Festival Payung juga sudah beberapa kali Festival Payung Indonesia gitu. Kemudian di Festival Muslim Lamongan. Jadi memang beberapa daerah. Harusnya sebenarnya Akela tahun ini pun ikut Jember Fashion Carnival nih, tapi terhalang pandemi. Iya, beberapa event ya. Akhirnya terpending ya. Iya, termasuk Festival Indonesia Moskow juga harusnya ikut lagi, terpending juga. Gitu. Nah, berarti kan ini secara nggak langsung memang yang dipelajari itu pada awalnya dari ketertarikan, bukan hobi ya, sebenarnya dari ketertarikan ya. Kalau hobi itu kan dipelajari dulu, tapi ini kayak ada bakat yang udah ada di dalam dirinya Akela ya. Terus diasah sama maminya. Itu tiap hari berarti bikin gambar terus ya, Mam? Akela tiap hari gambar berapa, Kay? Tiap hari berapa gambar kamu? 3 atau enggak 2. Minimal dia tiap hari ya. Setiap hari. Jadi dia bang desainnya banyak. Karena tiap hari kan, jadi kadang-kadang kalau ada event-event yang sifatnya agak mendadak gitu ya, akhirnya sudah punya desain-desain yang nanti akan disesuaikan dengan temanya event tersebut gitu. Oke. Nah, kalau selama ini yang Mama lihat nih, kalau Akela lebih ke mana nih Mah condongnya? Maksudnya dalam artian kita kalau desain tuh kan ada ini ya, ada sebenarnya bukan aliran ya, tapi kan lebih kelihatan ya, oh yang ini tuh garisnya begini, oh yang ini gitu. Atau dia lebih kayak monokrom, atau dia lebih... Aku juga sebenarnya nggak bisa, kalau melihat desainnya Akela memang kan agak aneh-aneh gitu ya. Mungkin karena juga masih anak-anak kan, agak aneh-aneh. Jadi pada saat pertama juga penjahitnya juga agak kebingungan nih gitu. Cuman Akela mengarahkan pecah polanya gimana gitu ya. Ini aku maunya begini, bentuknya ini begini gitu. Dia kan mengarahkan juga kan ke penjahitnya.
Niatnya juga awal-awalnya agak kebingungan, tapi sekarang sih lama-lama karena sudah sering, jadi sudah terbiasa lah gitu, sudah terbiasa. Tapi lebih ke mana ya? Karena Akela sendiri kayaknya juga nggak punya apa ya, eh, role model Kayak atau aliran sendiri panutan gitu ya. atau Mm-mm. panutan sebagai apa namanya desainer siapa gitu. Kayaknya dia juga belum belum nggak ada. Kamu ya ada nggak desainer siapa gitu? Ada Kak yang diidolain siapa gitu? Oh, gitu. Soalnya idolanya tuh Biasanya kan kalau kalau ini kan soalnya biasanya kan tergantung idolanya ya. Kadang-kadang kita suka gitu kan. hmm, Atau kita belajarnya sama siapa terus pada akhirnya mengarahnya alirannya ke situ gitu kan. betul, betul, betul. Tapi Biasanya kan memang kayak gitu. beberapa Nah, tahun mhm. belakangan ini Akela lebih banyak ke etnik karena kita sering ke apa udah ada undangan untuk fashion show di luar negeri, otomatis kan kita harus membawa ciri khas Indonesia nih batik. Berkaitan juga nih kan, Mm-mm. ini Hari Batik Nasional kan. Iya, Hari benar ini, banget. Hari ini tanggal 2 lagi Hari Batik Nasional. iya, Kita pakai batik semua nih, iya, Mam ya. Aku betul. juga lagi pakai batik Shibori. Iya, Oh, Mama juga lagi pakai batik ya. iya. Akela juga pasti kan. Jadi ya itu karena sekarang lebih cenderung ke batik. Jadi Akela batik itu Akela punya pengrajin batik difabel. Jadi para pengrajin ini yang Akela yang akan mendesain batik-batiknya, motifnya, nanti para difabel itu yang mencanting sama mengolahnya gitu. Oke. Oke, jadi selama ini memang pure Akela hanya only design ya yang mewujudkan menjadi jahitan mamanya. Ada punya penjahit khusus. Ada penjahit khusus. Ada penjahit khusus. Nah, oke. Setelah itu kalau karya-karya yang udah dibuat nih Mam selama ini, berarti kan udah berapa kali fashion show, berarti kan udah ada beberapa karya ya. Nah, itu dijual juga kah atau selama ini dipasarkan di mana Mam? Atau ada galeri tersendiri gitu? Jadi Akela tuh punya galeri, ada galerinya di Grand Mall Bekasi, kemudian ada di Resinda Hotel. Nah kalau dari galeri itu biasanya baju-baju after show-nya dia itu dipajang di sana gitu. Tapi ada juga di rumah, tapi kalau di rumah itu biasanya dipakai lagi nih sama model-model kalau mau lomba, mau ada photoshoot atau apa gitu. Ada sebagian yang kita sewakan, ada sebagian yang dibeli gitu. Gitu. Jadi Oke. Tapi memang ada ini juga apa namanya bikinnya made by order ya. ada juga ready to wear Akela bikin juga sebenarnya, cuman memang waktu itu kita taruh di Oh ya. di Smesco di Smesco Jakarta. Jadi Oke. memang ada beberapa bajunya Akela yang ready to wear gitu untuk batik-batiknya, tapi nggak banyak sih memang karena desainnya Akela kan juga desain yang bukan biasa gitu ya. Jadi aku namanya masih terbatas lah, itunya juga ready to wear-nya itu nggak massal produknya gitu. Iya, karena pasti kalau kalau desain seperti itu memang apa ya autentik ya kalau kita bilang ya benar-benar satu-satunya gitu maksudnya. belum mengikuti arah pasar kan gitu ya kan? Ya benar banget. Nah dari fashion show itu berarti kan selama ini pasti mama juga yang mendampingi dan mama yang mensupport kan. Tadi juga aku tanyakan kan sama Akela mana yang paling seru menurut Akela. Nah kalau sekarang menurut mama mana yang paling seru mam? Karena kalau kita apa namanya fashion show itu kan kayak kita lomba lari ya. Iya, sama Akela sih waktu di Libanon. Karena waktu di Libanon konsepnya itu kan fashion untuk perdamaian. Jadi kita terharu banget dapat undangan itu karena yang pada saat runway itu model-modelnya ada anak-anak pengungsi Suriah gitu. Terus para pengiring musik itu kan live. Untuk live itu yang memainkan itu tentara perdamaian kita di sana, tentara Garuda. Jadi itu keren banget. Oh ya? Iya, jadi konsepnya juga memang bagus gitu kan. Dan di suasananya juga kan gitu di Beirut waktu itu kita di 2 kali event, 2 kali pertunjukan Akela gitu di Libanon. Itu yang paling menurut aku sih paling berkesan, paling seru gitu. Ya, walaupun yang lainnya juga pasti punya pengalaman sendiri-sendiri ya, Mam. Iya, pastilah setiap event pasti ada hal baru.
Iya, benar banget. Pasti punya punya cerita sendiri gitu ya. Kita cerita-cerita seru soal fashion show nih, Mam. Pernah nggak ada hal-hal kadang-kadang kan suka kita kalau fashion show tuh kan gitu ya. Udah disiapin ada aja yang nggak ada aja yang ketinggalan, atau malah kadang-kadang malah hilang tak berbekas entah kemana. Ada cerita-cerita lucu juga nggak, Mam? Oke. Pas fashion show kayaknya kita apa gitu yang lupa. Suka ya, ada ya. Headpiece biasanya ketinggalan gitu ya. Ketinggalan. Ada aja pasti ya. Gitu, headpiece pernah ketinggalan, terus Iya, pernah makanya salah. pakainya salah. Modelnya pakainya salah, katanya modelnya pakainya salah gitu. Terus kan kadang-kadang gini, waktu itu pas jadi baju itu sudah kita tinggal di backstage gitu kan, katanya sudah pada dipakai sama model, ternyata modelnya makainya salah gitu, karena nggak kita dampingin kan, jadi makainya ternyata salah. Ya. Kalau yang salah, untungnya mungkin satu ukuran ya. Kalau yang beda ukuran itu ya. Iya, gitu. Iya. Nah itu, Mam. Jadi selama ini udah berapa penghargaan nih ya udah diraih sama Akela? Kayla kalau penghargaan sih udah banyak ya. Kayla pernah jadi Best Actress juga gitu ya. Terus dari banyak ya, waktu itu aku pernah ikut event dari TDA, itu komunitas TDA karena teater itu yang Akela kolabor aksi. Pernah juga Akela juara ketiga lomba baju di Hari Kopi dari departemen pertanian. Terus banyak ya mungkin ya. Kemudian jadi salah satu inspirator batik. Kemudian Akela waktu itu dapat penghargaan anugerah KPI Award dari KPI sebagai inspirator anak gitu. Yang sampai dipanggil ketemu sama Pak Presiden apa itu, Mam? Itu acara apa ya, Kay? Inakraf. Acara Inakraf. Oh, di Inakraf. Oke. Ya, jadi salah satu stand-nya Eke itu itu salah satu yang didatengin sama Pak Jokowi dan Ibu gitu. Kebetulan Ibu waktu itu ngobrol-ngobrol juga sama pengrajin batiknya Akela, tapi kan mereka difabel, jadi ya ngomongnya juga pakai bahasa isyarat gitu. Oke. Gitu. Kok bisa, maksudnya gini, Mam. Terus pada akhirnya kok bisa diseriusin menjadi bisnis? Sejak kapan tuh sebenarnya, Mam? Akela itu maksudnya ininya Akela brandnya ya? Karena saya berpikir begini. Kalau aku pada akhirnya berpikir begini, fashion itu selama ada peradaban manusia itu kayaknya nggak akan mati sih, Mbok, ya kan? Akan mati kan? Iya, bener banget. Ada peradaban manusia tetap akan ganti baju, akan apa gitu, itu akan terus gitu. Kayaknya sebenarnya kalau disebut bukan pangan papan, tapi kan biasanya sandang pangan papan, karena nggak mungkin orang telanjang cari gitu kan, gitu istilahnya gitu. Sandang pangan papan gitu kan, istilahnya gitu, kebutuhan primer itu. Jadi, saya merasa ini bisnis juga pasti akan menjanjikan gitu, apalagi Akela terbilang masih sangat muda gitu. Cuman memang saya bebaskan Akela. Ini kan Akela masih sangat anak-anak banget ya. Jadi aku sendiri nggak tahu nanti ke depannya Akela akan seperti apa. Tapi istilahnya saya kan selalu tanyakan, kayak nanti gimana gitu ya. Dia akan jawab, aku mau jadi desainer gitu. Malah Akela sudah berani karena ya untuk sekolah desain lebih jauh gitu lah gitu, seperti itu gitu. Nah saya orang tua hanya bisa mendukung aja, cuman kalau kayak jalurnya itu kan kita sebagai orang tua yang mencari kan, karena kan Akela juga nggak mungkin mencari kesana kesini gitu kan, kitanya yang aktif gitu, yang aktif kitanya gitu. Cuman tetap aja kembali kepada Akela mau nggak gitu. Jadi setiap ada acara gitu ya, misalnya entah itu dari televisi atau wawancara atau apa, kayak hari ini nih Akela juga tadi baru tayang nih di RTV tadi siang dalam rangka batik nasional. Jadi itu juga tanyakan sama Akela gitu, mau nggak gitu, ada wawancara sama ini kayak mau nggak gitu. Aku selalu tanyakan sama Akela, jadi aku nggak mau juga karena itu sesuatu itu datangnya dari saya gitu.
maunya tuh cuma Akela mau gitu. Apapun itu. Jadi selalu saya tanyakan ke Akela. Jadi kalaupun Akela mengikuti kurasi gitu ya, seleksi, ya itu karena Akela gitu. Seperti itu gitu. Mhm. Jadi nggak karena paksaan orang tuanya pada akhirnya gitu ya, atau malah mungkin ada yang bilang oh ini dimanfaatkan nih yang mumpung lagi naik daun nih atau apa nih gitu kan ya. Kayak Akela terakhir waktu itu pas masa pandemi itu. Jadi sebenarnya kita kontrak sama Barbie itu waktu itu sama Mattel itu kita dihubungi itu Desember tahun lalu. Tapi kita baru dapat jadwal. Nah itu ceritanya tuh gimana tuh? Iya, Mam? jadi kita Pada akhirnya bisa sampai dihubungi sama Barbie loh, Iya. luar biasa. Saya dihubungin sama Mattel. Dari Mattel itu ya email ke kita gitu ya. Terus saya juga kaget juga nih gitu. Terus waktu itu Akela wawancara, dia dalam bahasa Inggris kan. Jadi Mattel itu mencari bibit-bibit kali ya. Kalau nggak tahu ya mencari apa. Nah, pokoknya Akela Bibit-bibit. bibit-bibit. Jadi waktu itu saya bukan juga sekalian jadinya untuk mendesain bajunya Barbie. Oh wow. Terus pada akhirnya gimana tuh, Mam? Ini kan kita kepotong pandemi ya. Jadi waktu itu Akela harusnya kita wawancara di kantornya Mattel, tapi dibuat wawancaranya itu virtual. Gitu. Oke, jadi dibuat secara online. Jadi memang Iya. berarti itu akan menjadi project setelah ini ya, Ya, membuat jadi itu bulan diminta Maret, untuk karena membuat baju Barbie. Gitu. Jadi Barbie nanti akan pakai batik dong ya. Gitu. Jadi beberapa anak-anak juga yang mungkin Barbie suka gitu ya dan itu kan akan tayang di Instagramnya Barbie gitu. Oke, ya. Terus, ya ampun seru ya. Selama ini, Mam, atau Akela nih ya, Oke, pernah nggak ngerasa, aduh mama aku capek, aduh aku lagi nggak pengen, aku lagi ini, lagi gamut gitu. Pernah ada ketemu titik itu nggak, Kay? Ada sih pas lagi desain aku. Biasanya kan kalau lagi nggak ada inspirasi, lagi nggak mau desain, biasanya aku meditasi. Jadinya ini juga masih Jadi ini ya, ada juga ya. Kalau kayak gitu terus apa nih yang dilakuin sama mamanya? iya. Jadi Akela itu bisa apa ya namanya? Dia kalau udah bete, misalnya bete nih bos, udah nggak ini deh, udah nggak masuk nih, udah boring banget gitu ya. Dia akan meditasi gitu. Tadi dia cerita gitu. Jadi dia meditasi gitu buat menenangkan pikirannya gitu, menenangkan. Nanti kalau sudah meditasi tenang lagi. Wow. Meditasi itu siapa yang ngajarin? Ya ampun. Aku nggak bisa ngajar karena aku juga nggak ngerti, nggak bisa juga. Malah aku diajarin pagi-pagi bangunnya habis subuh gitu ya, pagi akhirnya suka bangun ibu harusnya yoga, ibu harusnya aku malah suka yoga. Atau akhirnya belajar dari mana meditasinya? Belajar dari mana, Kay? Tenang aja ya mungkin. Meditasi. Dia cocok tuh kalau masalah-masalah begitu tuh sama abinya gitu. Tapi memang dia belajar juga gitu, meditasi gitu. Kata dia lebih tenang, lebih ini ya. Kayla nih anak terakhir ya, Mam? iya. Anak terakhir dari berapa bersaudara nih? 5 bersaudara. Wah, banyak ya. Banyak. Nggak apa-apa, produktif. Masih banyak kesempatan. Terus kalau lagi ya. aduh. Iya, gitu ya. Aku nanti pendukung pemerintah aja. Oh gitu ya. Pendukung pemerintah satu aja deh kayaknya. Mam, dari keluarga sendiri nih, selama ini apa ada yang selama ini mungkin kakak-kakaknya juga pernah ada kayak keinginan kayak Akela atau baru Akela nih yang kayak gini? Kayaknya baru Akela aja, kakaknya juga bisa gambar sih ya, desain juga, tapi kayaknya sih bukan desain sih, desainnya lebih ke desain grafis, bukan ke desain. Jadi kayaknya sih Akela aja gitu, yang istilahnya, yang terjun ke dunia fashion design ini.
Baru ini aja ya. Oke. Ini aku nggak apa-apa ya ngobrol sama mamanya ya. Nggak apa-apa. Karena aku lebih penasaran sama mamanya kenapa bisa membuat seperti ini. Bukan berarti nggak penasaran sama Akela sih. Oh, kalau sama Akela aku udah jempolnya udah 4 mungkin ya, udah lihat karya-karyanya yang luar biasa. Ada loh baju Akela tuh yang waktu itu aku tag, ini kenapa nggak dibuat untuk orang gede ya? Kenapa anak-anak doang? Bajunya kan suka yang lucu-lucu, ada Iya. tutunya. Terus waktu itu aku sempat lihat juga pakai yang bahan-bahan alam gitu ya, Mam. Yes, Kayla ada sebenarnya ini tadinya mau dirancang buat itu ya, kayak bekas fashion week ya, pakai ekoprint, tapi Pakai ekoprint. ya ekoprint tapi apa pewarna alam. Itu kita dapat Kayla kolaborasi sama Kahut Gerbori dari Lampung. Oh ya. Gitu, Mbak Anggra. Jadi dia apa namanya, waktu itu saya tawarkan kita mau kolaborasi sama Kayla, kebetulan Mbak Anggra yang terpilih karena dia ekoprint dan berbahan apa, pakai bahan pewarna alam. Alam ya. Gitu. Nah, kalau Kay sendiri selama ini tema yang paling unik yang pernah dibikin apa tuh? Tema yang paling unik yang pernah dibikin. Yang jadi akhirnya jadi baju gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat di ini kan banyak tuh ya, ada yang kadang-kadang pakai bahan-bahan bekas, pakai tisu lah, pakai apalah gitu. Pernah nggak bikin aneh-aneh gitu? Bikin yang aneh-aneh sering. Tapi setengahnya kalau bikin baju soalnya kan terlalu kebanyakan parts yang gak terlalu dibikin mbak. Yang Kata umum gitu ya. Kata dia terlalu banyak part yang nggak bisa dibikin. Kayla itu kadang-kadang ngomongnya campur-campur bahasa Inggris. Kalau ngejelasin lebih enak pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa bahasa Inggris kayak. Iya. Jadi Gak apa-apa, nanti kalau tante nggak paham aku buka Google Translate dulu. kadang-kadang gitu. Saya juga kadang-kadang gitu, kayak kalau kamu nggak pede dengan bahasa Indonesianya gitu ya, takut salah gitu. Nggak apa-apa, boleh nerapin pakai bahasa Inggris, saya bilang gitu. Iya, anak zaman sekarang ya, Mbak, begitu ya. Anakku juga begitu ya. Aduh, jadi ngomong aneh kan kelihatan kalau udah punya anak. Anakku juga logatnya Jawa banget, tapi suka ngomong bahasa Inggris. Kadang-kadang mamanya yang nggak mudeng. Nah, kalau ini menurut mamanya aja deh, baju yang paling aneh yang pernah dibikin kan selama ini kan pasti Akela yang gambar, terus yang Ada memfasilitasi yang acara mewujudkan kan ini mamanya. acara fashion art show ya, kayak kelelawar itu ya. Ya itu baju kelelawar. Temanya itu kelelawar gitu. Oh ya, terus waktu itu dibikinnya apa? Bentuknya kelelawar gitu? Karena sayapnya itu bludru ya, kayak waktu itu ya. Bahannya itu bludru. Karena kan kelelawar itu ada bulu-bulu gitu, bludru gitu ya. Jadi itu agak susah, yang paling susah dibikin. Terus apa namanya? Juga nggak tahu itu mau setelah habis fashion show mau dipakai siapa lagi. Karena Itu dibikinnya yang panjang gitu ya, Mam ya? ya benar-benar kelelawar, ada sayap, benar-benar apa waktu itu apa sih waktu itu ya, kelelawar iya, bad girl gitu ya. Wow, bad girl. Bad girl berarti Batman dong, temennya Batman. Temennya Batman ya, jadi benar-benar kayak gitu. Temennya. Itu dari tema ya. Kalau dari bahan baju, Mam, pernah bikin yang aneh-aneh nggak? Mungkin dari apa bahan-bahan yang nggak biasa gitu? Kayaknya sih pernah nggak sih, kayak enggak ya Kak? biasa-biasa aja. Kalau bahan sih biasa, cuman kadang-kadang Akela itu kan suka, kalau aku ajak ke toko bahan nih, dia milihnya kan agak aneh ya. Jadi ini lebih ke kita memanfaatkan yang ada gitu. Jadi misalnya kita stoknya adanya bahannya ini, Akela sudah ada bahannya ini. Akela bisa membuat apa dari bahan ini gitu. Kadang-kadang suka idealis juga pasti ya. Udah digambar, pengennya yang bahan ini ternyata bahannya nggak nemu. Iya. Pernah nggak gitu juga berdebat sama mamahnya? Pernah ya, kayak sering ya kayak gitu ya.
Sering kayaknya ya. jadi, jadi akhirnya kadang-kadang aku ini kayak bahannya adanya ini. Jadi kalau kamu mau desain ya anak-anaknya ini, bahannya ini gitu. Kalau mau desain ini gitu. Soalnya lumayan juga Bu kalau ini kalau diajak ke toko bahan cukup menguras Cukup menguras itu ya, isi-isi kantong dan dompet ya. gitu. Memang apalagi kalau kalau kita udah punya gambaran, bukan kalau punya gambaran penting ya kita tertuju ya, maksudnya ini apa namanya, belanjanya kain. Kalau belum tuh loh, kalau belum terus kita tertujunya sama itu diskon 60%, Oh. diskon 50% gitu ya Mam. Bener. Itu pasti kan kayak gitu kan. Nah, oke, cerita dari situ nih, Mams. Nah, sekarang ini kan mulai banyak nih muncul desainer-desainer ya, walaupun yang Simbok lihat juga desainer cilik tuh masih sangat jarang. Kalau yang Mama atau Kay tahu, selama ini desainer cilik ada nggak yang Kayla pertama ya, desainer cilik pertama ya? Atau yang sebelumnya udah ada? Ada yang Raffi itu loh yang cowok. Tapi kayaknya Raffi udah besar ya, udah besar sekarang. Tapi dia memulai kalau nggak salah udah usia 13 tahun. Sekarang Raffi itu kalau nggak salah sekitar 17 atau 18 tahun gitu. Karena waktu itu pas acara karya ini bareng kita. Gitu. Tapi kayaknya kalau memang kalau usia Kayla gitu. Karena Kayla waktu itu memulai karirnya itu Kayla karir ya. Jadi karir fashion designernya itu tuh dari usia 5 tahun waktu itu dia membuat desain. Nah, Mam, aku lebih penasaran lagi juga sama ini nih. Dulu pada saat pertama kali, yang tadi aku tanyaan ke Kay juga ya. Dulu pada saat pertama kali Kay ngomong mungkin, aku nggak mau sekolah yang biasa, aku mau menekuni desain. Ada nggak sih Mam perasaan di situ yang berkecamuk? Karena kita sebagai orang tua pasti kita udah punya sendiri kan, pasti pakemnya kan. Pasti, Akela kan sekolahnya normal. Akela itu TK normal, TK umum ya, maksudnya TK umum gitu. Cuma Ya, memang sekolah biasa ya. sekolah biasa. Akela itu waktu TK itu dia masuk seminggu 2 kali ya. Akela masuk seminggu cuma 2 kali, 2 hari. Karena selebihnya dia kesiangan. Sedangkan Akela termasuk yang perfeksionis. Jadi kalau dia bangun kesiangan dia nggak sekolah. Oh gitu ya. Dia nggak mau telat. Jadi kalau kesiangan dia lebih baik nggak mau telat. Akhirnya begitu kelas 1 itu, waktu itu mau ke sekolah umum itu kita udah milih nih sekolah umum yang mana gitu. Itu ada salah satu sekolah SDIT gitu. Ternyata umurnya dia belum cukup. Umurnya kita cari-cari lagi kayak gimana Akela mau meneruskan sekolah atau gimana gitu kan. Terus Akela udah ngomong ke aku dia maunya homeschooling gitu. Aku kaget juga tuh, pengennya sih akhirnya berdebat nih kan kita ya. Aku maunya tetap harus sekolah gitu kan gitu. Akhirnya itulah Abi ada pendengarnya, Abinya bilang waktu itu bisa memaksakan kehendak anak, dia bilang gitu ya. Kita lihat aja komitmen Kayla. Cuman akhirnya pada akhirnya saya banyak kasih masukan kayak kalau memang kamu benar-benar mau homeschooling, banyak jangan anggap ini kamu santai gitu, santai banget gitu, enggak. Beban kamu tuh akan juga banyak gitu, sama banyaknya banyak PR, banyak tugas yang di luar jam belajarnya sekolah gitu, karena Kayla juga kan belajar juga tetap walaupun homeschooling dia tetap belajar. Betul, gitu. Jadinya ya itu tadi gitu. Dan kalau saya melihatnya selama 5 tahun, akhirnya 10 tahun ya, berarti sudah 5 tahun dia di fashion designer gitu. Itu saya melihat akhirnya termasuk yang konsisten gitu. Mudah-mudahan sih akan seperti itu terus, berarti dia menjaga konsistennya dia gitu. Itu sih. Ya, konsisten dengan pilihannya sendiri ya, Mam. Betul. Nah, ini ada juga nih sebenarnya yang tanya ya, masalah kita kalau bicara usaha pasti bicara modal ya, Mam. Nah, ada yang bilang kan gini, kita tuh kalau mau jadi desainer, selama lu ada duit, pasti lu jadi desainer, lu bisa sekolah, lu bisa ini. Nah, sedangkan ya,
Sedangkan ya, maksudnya kayak ini kan Iya. pasti masih ada di bawah naungan maminya. Nah, jadi aku nanya ke maminya, kalau ada yang nanya nih Mam, masalah modal. Nah, jadi gini sih, memang banyak ya yang tanya, aduh pasti waktu itu akhirnya pernah diwawancarain sama beberapa kali ya, dari Tribun, dari itu, kayak waktu itu sempat viral karena likernya tuh sampai hampir 900.000 ya gitu, likernya dia gitu. Jadi yang like gitu ya di fake ya. Ya ada banyak komen kan, netizen tahu sendiri ya, Bo. Mulutnya netizen 62 itu kan Iya, pedes-pedes gitu ya. Aku bacanya juga bener. sebenarnya pengen ngejawab, cuman aku pikir percuma juga kan jawabin gitu kan. Jawabin cuma juga ya. Komennya sih ada yang ya, apa namanya, terang aja apa orang tajir gitu, terang aja gitu-gitu ya. Padahal sih Iya, bener kalau saya banget. boleh bilang gitu, kami keluarga sederhana aja gitu. Kami tuh biasa-biasa aja, bukan yang keluarga berlebih yang istilahnya mau ke luar negeri nggak usah pakai mikir gitu. Kita tuh masih punya Mm-mm. prioritas prioritas yang masih kebutuhannya tuh masih primer gitu loh. Masih primer gitu, masih bukan kebutuhan yang tertier yang emang harus buat jalan-jalan, buat gitulah, enggak gitu ya. Kita masih kebutuhan primer, sekunder gitu aja. Jadi waktu itu saya bilang sama Kayla, kayak kita apa namanya, karena kita juga bukan yang banyak uang gitu, berlebih uang gitu, karena buat keluar negeri itu pastilah ya biayanya cukup besar, apalagi akhirnya masih anak-anak. Artinya kalaupun mau keluar negeri itu kita mesti sepaket gitu, ada saya, ada abinya gitu kan ya. Karena Kayla tuh kadang nggak mau kalau cuma aku doang yang dampingin juga, Kayla nggak mau, abinya juga. Jadi kita pasti berangkat dampingin bertiga gitu. Akhirnya saya Satu rombongan ya. iya benar. Jadi saya mengakalinya adalah Akela ikut kurasi, Akela ikut seleksi, gitu. Jadi jika Akela ikut seleksi, ikut kurasi itu kita akan mendapat prioritas paling nggak apa namanya, bootnya, model-modelnya, kalau kalau fashion show gitu ya, apa namanya, eventnya sendiri gitu, kita dapat free gitu. Syukur-syukur kita sambil cari Oke, sponsor ya. gitu kan, apalagi kalau kita biasanya bawa batik daerah, daerah akan mensponsori gitu, seperti itu Simbo. Kita mengakalinya Jadi seperti pemerintah pasti akan mensupport juga ya. iya, jadi harusnya sih, tapi selama ini sih memang belum banyak ya dari pemerintah daerah itu yang mensupport gitu, mensupport full gitu ya. Apa namanya, ya kita jalanin aja gitu. Pokoknya saya nggak pernah memaksakan diri harus gitu, memaksakan diri harus. Jadi kalau memang ada rezekinya Akaila gitu ya, ya sudah kita jalankan gitu. Jadi kalau ditanya modalnya, sebenarnya juga apa, nggak relatif gitu, relatif, nggak besar juga gitu, nggak ini juga, tinggal gimana ini aja, karena saya juga bukan orang yang memaksakan apa sesuatu yang di luar kemampuan kita gitu, begitu. Ya benar. Jadi ini aja ya, biarkan aja tuh mereka yang pada bilang kamu tuh kalau mau jadi desainer duitnya harus banyak karena fashion show itu sama aja kamu bakar duit katanya gitu. Saya tak bilang itu Kadang biarin sekolahnya aja. mahal, Bilang berlalu. kalau sekolah itu kebetulan kan aku juga bikin workshop gitu, aku menyelenggarakan karena akhirnya punya apa namanya, punya galerinya juga lumayan besar, kita pakai buat belajar workshop. Nah kalau workshop itu sendiri aku menyelenggarakan workshop, otomatis Akela kan bisa ikut belajar free nih gitu, seperti Ya. itu sih mengakalinya. Jadi tapi saya mesti ngumpulin dulu nih 10 orang, aduh nanti gurunya boleh ngasih free misalnya, seperti itulah Simbo gitu. Contohnya gitu. Iya, iya benar. Jadi kekuatannya tetap modal itu bukan hanya cash money, walaupun itu juga penting, tapi juga di networking ya. Yes, Networking betul. maminya luar biasa loh ya. Networking is Nah. aset juga. Mhm. Network is aset Betul, juga, ya, betul, aset juga betul. itu kan. Betul. Itu masuknya di aset kan. Iya. Katanya tuh kalau kita lagi belajar neraca itu networking itu harus ada nilainya loh. Ya betul, benar. Sekarang tuh networking harus ada dinilai dan masuk ke neraca, katanya gitu, masuk ke aset. Nah, Mam, nggak kerasa ya ampun, kita udah tinggal 5 menit lagi loh ya, seru Kelihatan ya kalau banget. ngobrol-ngobrol sama Simbo nih kayaknya cepet banget. Aku itu Nggak loh, aku kerasa ya. ngefans sama Simbo, jadi aku kalau Simbo Loh, lagi live aku Kebalik dong, Mam.
Aku yang ngefans sama Akela sama mamanya loh, dari tadi aku yang penasaran nanya terus. Aduh. Iya, iya. Mam, kalau ini teman-teman atau ada mami-mami mungkin yang terinspirasi juga nih pada akhirnya, oke nih berarti aku bisa nih ngajarin emosi, aku bisa nih nyalurin bakat anakku, atau mungkin apalagi di masa pandemi kayak gini ya kan, kita banyak di rumah, kita harus isi sama kegiatan-kegiatan positif. Nah kalau mereka nih mau belajar, ada nggak sih Mam workshop yang selama ini mungkin secara offline atau secara online mungkin yang diadakan sama Akela? Kalau kalau sekarang sih gini, selama masa pandemi gini, Mbak Sasa itu masih buka kelas online ya, mungkin masih bisa di Sasa Artis ya sekarang ya namanya, itu bisa. Tapi kalau secara offline sementara ini sih aku sendiri nggak buka workshop dulu gitu, nggak ada workshopnya. Oke. Karena memang masa pandemi ini kan serba sulit ya, kita juga nggak bisa kumpul-kumpul. Ya betul. Memang kalau online-nya sih Mbak Sasa gurunya masih jalan ya. Nah, kalau lihat informasinya ada workshop atau mungkin mau lihat koleksinya nih dari Akela, itu ada di mana, Mam? Akela Instagram atau website atau Facebook? Akela.id. Akela.id katanya. Akela.id. Ya. Jadi di situ ada koleksi-koleksi dari Akela ya. Dijual ya, Mam ya? Dijual. Kalau websitenya Akela Naraya. Websitenya akelanaraya.com. www.akelanaraya.com. Oke, nanti di situ juga pasti ada kontaknya ya kalau ini pada mau langsung order nih atau ini. Tapi masih terima jahitan kan, Mam? Masih. Tapi kan memang semua nih dunia fashion ya, pokoknya selama pandemi ini mungkin ngerasain lah Simbo ya. Kita semua tiarap dulu nih ya. Iya, banget. Tiarap dulu. Tiarap dulu. Betul. Jadi saya kebetulan punya konveksinya tuh dari tahun 95. Jadi saya sebenarnya di tahun 95, sudah berapa tuh? Udah lama lah ya, udah lama. Udah benar ya, banget. 25 tahun ya. Jadi kalau untuk saat ini selama pandemi ini kita beralih. Jadi konveksi yang tadinya menjahit baju apa segala macam, kita alihkan jahit APD, jahit masker. Oke. Itu ya menyiasatinya. Pokoknya jadi sekarang yang penting kita karyawan tetap bisa jalan, kita nggak memphk karyawan gitu kan. Gitu aja gitu. Iya, benar banget. Jadi gimana caranya biar kita nggak mem-PHK karyawan, padahal perusahaan besar gampang banget mau PHK ya. Betul, kita tuh ngomong aku jadi ngomong curhat loh di sini kan. Iya. Karyawan karena gemes loh, Mam, liatnya. Karyawan aku tuh ada yang dari pertama kita berdiri, jadi 25 tahun usianya dia kerja di aku gitu. Jadi nggak mungkin juga kita PHK kan gitu. Jadi memang gimana caranya kita banting setir, banting usaha, yang penting mereka masih bisa kerja, masih bisa tukik gitu. Karena ada beban sosial di kita juga ketika kita mau mem-PHK-kan karyawan ya. Itu UMKM tuh sangat-sangat disorot tuh. Ketika tutup, habis itu merumahkan karyawannya. Ya ampun, netizennya banyak banget. Sementara kalau perusahaan gede, oke, Zara close gitu ya. Aduh, aku jadi nyebut merek. Zara close, apa close. Ya orang bodoh amat gitu kan. Sebenarnya agak nggak adil sih, dan itu sebenarnya pengen tak bahas selanjutnya. Mungkin habis nanti Cieni boleh cari dong narasumber yang bisa aku tanya tentang hal ini. Kenapa nih di pandemi ini ya, kenapa serasa tidak adil untuk UMKM? Ya oke, Mam. Iya. Iya, oke, Mam. Oke, aku sebenarnya masih banyak banget pertanyaan. Kita juga belum jalan-jalan ngelihat hasilnya Akela ya. Ada nggak sih, Mam, sebenarnya di rumah? Tapi ada sih, kalau desain-desain sih ada nih, desain-desainnya Akela nih, gambar-gambar. Nah, itu dia tuh. Mungkin kelihatan nih desain-desainnya. Baru kelihatan Mam. Ya. Tuh kan, padahal bikin kroki kayak gitu paling susah tuh. Gitu ya. Iya, bikin orang tuh paling susah loh. Aku kalau bikin orang metot-metot terus. Makanya terus larinya desainnya ke kain. Kroki sendiri nih, jadi krokinya tuh bukan acuan dari mana-mana gitu. Jadi memang dia menciptakan kroki sendiri gitu. Jadi waktu itu almarhum gurunya itu bilang,
Om gimana, kita perlu dibetulin nggak krokinya, saya tanya gitu ya. Terus Kak Om Fufu bilang, almarhum katanya nggak usah, ini akhirnya sudah punya punya sendiri, jadi nggak perlu dibetulin gitu. Akhirnya sudah punya Ya, udah punya ciri khas sendiri ya. Ciri khas sendiri krokinya kan. Ini kalau Sementara saya aku boleh kalau angkat bikin kroki dikit tuh aku ya, masih ini jiplak bisanya loh. Kayla juga tuh. Ah, ah. Nah ini yang di belakang. Ah, itu juga aku tadi penasaran juga yang di belakang Bisanya itu tuh. Kayla. Itu apa? Oh, Nah ini 3D dia. itu batik ya, lurik ya? Iya 3D. Jadi mau apa? Oh, 3D, 3D. oke. Jadi bahan batiknya memang batik bahan dan lurik. Itu dijadikan lukisan? Iya 3D tapi dijadikan lukisan, tapi ininya 3D. Apa namanya? Motif kayak Bahannya gitu. ya? Motifnya ya? Ah, aku penasaran. Nanti kalau aku ke Jakarta, aku main-main ke tempat Akila. Ditunggu Langsung aku pengen banget lihat workshopnya kayak apa, pengen banget lihat Akela waktu gambar langsung kayak apa gitu ya. Nanti next ya Mam, kita collaboration ya. Siap. Boleh ditunggu itu. Oke, Mams, Mami atau Akela boleh kasih pesan sedikit nggak buat teman-teman di rumah atau kawan Indobis yang lagi ngelihat live ini nih? Pesan-pesan buat teman-teman yang lagi berjuang belajar desain atau yang mungkin mama-mamahnya juga sebenarnya udah lihat ada bakat di anaknya. Ada pesan-pesan nggak, Mams? Kalau dari aku sih buat mama-mama jangan ketika kita melihat bakat anak itu kita harus dukung. Jangan ditentang gitu. Kita nggak tahu bakat itu nanti akan menjadi sesuatu yang menjadi pilihan jalan hidupnya gitu. Tapi kalau dari aku ada apa? Apa, Arke? Boleh bahasa Inggris, boleh. Dengannya bahasa Inggris. Boleh. Bahasa Inggris boleh. Never stop having dream and make your dreams come true. Never stop making dreams. Oke, diartiin mamahnya. Katanya jangan pernah berhenti bermimpi dan wujudkan mimpimu menjadi nyata. Oke, jangan pernah bermimpi dan wujudkan mimpimu jadi nyata ya. Semua itu diawali dari mamahnya ngidam nasi berkat. Itu tak benar-benar tak ingat-ingat loh itu Mam tadi. Karena nasi berkat itu banyak doa ya. Kita jangan lihat nasi berkatnya doang. Bener ya? Aduh, seru banget ngobrolnya Mam. Dan ini tinggal 3 menit habis ini nanti kita ke live nih. Oke, kalau gitu kita sampai ketemu lagi ya Mams di obrolan yang berikutnya. Semoga Akela dan Mams sukses selalu, sehat selalu, sabar-sabar dulu masa pandemi. Sukses buat Indobis. Terima kasih Amin. semuanya. Amin. 3 bulan lagi kita melewati pandemi ini. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Ya, oke. Nah, akhirnya kita ada di detik 58. Aku mau nyapa dulu ya buat semuanya. Hai. Yang udah hadir di obrolan kita malam ini. Nggak kerasa ya, udah 1 jam. Ya selalu ya, Simbuk tuh kalau ngobrol kayak gitu ya, selalu nggak kerasa gitu ya. Tahu kenapa? Apalagi kalau kita ngobrolnya bareng sama mami-mami kayak gitu. Secara ya pandemi gini ya udah lama banget ya kita nggak berkumpul, nggak arisan. Biasanya ketemu di sekolah-sekolah, ketemu mami di mana-mana ketemu mami. Sekarang enggak di rumah, ya ampun ya kan itu. Oke. Dan terima kasih banget buat Inter Indobis yang selalu mempercayakan dengan Simbok untuk memandu acaranya. Pastinya kita akan ketemu lagi nih di jadwal Inter Indobis selanjutnya ya, karena bukan hanya meet the real people, tapi ada juga meet the expert, dan ada juga yang kemarin kita bertemu dengan startup ya, ada juga yang kita ketemu dengan pengusaha yang sudah ekspor dan ada kancahnya di luar negeri. Habis ini pasti ya Inter Indobis akan kasih narasumber yang luar biasa. Kalau kamu punya usulan boleh banget loh ya, langsung DM siapa yang mau diwawancara atau mau kita interview bersama. Aku kalau boleh usul itu tadi dong ya, Cieni Kwan. Cieni Kwan itu adalah produser dari dibalik ini semua. Instagramnya apa? Kwan.eni. Nanti kepoin ya. Yang luar biasa selalu semangatnya. Cieni, cari dong narasumber-narasumber yang bisa aku kepoin banget. Oke? Sampai jumpa lagi dan tetap ya, kamu jangan lupa follow aku di Simbok Tika Pramesti dan subscribe YouTube aku di Simbok Mus Indonesia ya.
tetap sehat selalu dan tetap semangat. Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye. Terima kasih banyak.